Halo Sobat Kreatif, kami kelompok 7 akan mempresentasikan teknik aplikasi Salah satu definisi multimedia adalah gabungan dari media-media seperti teks, suara, gambar, video, dan animasi yang digabungkan dan diprosesing oleh software, lalu disajikan untuk dapat berinteraksi, bernavigasi, dan berkomunikasi. Memiliki berbagai macam arti menurut para ahli yang menilai seperti apa multimedia tersebut. Menurut Cornwick di tahun 1996, multimedia adalah kombinasi dari elemen, suara, dan juga gambar. Namun, di tahun yang sama, menurut Roach, multimedia sebagai kombinasi dari komputer dan juga video. Namun, menurut Gumlar, di tahun 2014, multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks animasi, suara, gambar, dan video dengan tools atau alat bantu dan link sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, interaksi, berkarya, dan berkomunikasi. Multimedia sendiri berasal dari kata multi yang artinya banyak dan media berarti tempat, sarana, atau alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Jadi, berdasarkan kata multimedia dapat dirumuskan sebagai wadah atau penyatu beberapa media yang kemudian didefinisikan sebagai elemen-elemen pembentukan multimedia itu sendiri. Elemen-elemen tersebut seperti teks, gambar, suara, animasi, dan video. Multimedia merupakan satu konsep dan teknologi baru bidang teknologi informasi di mana informasi dalam bentuk teks, gambar, suara, animasi, dan video disatukan dalam komputer untuk disimpan, diproses, dan disajikan baik secara linear maupun interaktif. Juga memiliki berbagai macam jenis, diantaranya adalah multimedia interaktif, multimedia linear, multimedia hiperaktif, dan multimedia kit. Bahasnya satu persatu, berbagai macam multimedia itu sendiri. Mulai dari multimedia interaktif, yang merupakan multimedia yang dilengkapi dengan alat bantu berupa komputer, mouse, keyboard, dan lain-lainnya, yang dioperasikan oleh pengguna. Multimedia interaktif dapat menggabungkan media-media lain yang terdiri dari teks, desain, grafis, audio, dan rancangan. Contoh dari multimedia interaktif itu sendiri adalah aplikasi game, CD, aplikasi program, dan virtual reality. Ke multimedia linear. Multimedia ini berjalan secara lurus yang artinya berjalan tanpa kontrol dari pengguna dan merupakan jenis yang paling umum di masyarakat. Contohnya multimedia linear tersebut adalah TV, film, e-book, musik, dan lain-lainnya. Ada juga multimedia hiperaktif. Multimedia hiperaktif ini mempunyai struktur dengan unsur terkait yang nantinya dapat diarahkan oleh pengguna melalui link dengan unsur multimedia yang ada. Multimedia hiperaktif juga dapat diistilahkan sebagai rich media loh. Contoh dari multimedia hiperaktif sendiri adalah World Wide, website, mobile banking, dan juga game online. Sampai di multimedia terakhir yaitu multimedia kids. Multimedia ini digunakan sebagai pembelajaran yang melibatkan lebih dari satu jenis media dan diorganisir oleh topik tunggal. Perangkat yang termasuk dalam multimedia kids yaitu CD-ROM, kaset, audio, gambar statis, transparansi overhead, dan lain-lain.
Multimedia Kits ini banyak digunakan karena multimedia sensorik dan ideal untuk digunakan dalam proyek kecil di dalam maupun di luar ruangan. Bagaimana? Itu adalah tadi macam-macam multimedia. Apakah kamu sudah mengerti? Kita beralih ke berbagai macam kategori multimedia. Di antaranya adalah multimedia communication. Multimedia communication merupakan penggunaan media yang memiliki fungsi mempublikasikan informasi. Media yang digunakan dalam kategori ini adalah TV, radio, game, musik, entertainment, tutorial, internet, dan media cetak. Ada juga multimedia content production. Selanjutnya yang memiliki arti penggunaan beberapa media yang berbeda seperti teks, animasi, audio, video, gambar, atau grafik yang dipadukan untuk menghasilkan produk multimedia seperti musik, game, film, entertainment, dan lain-lain. Media dalam multimedia content production merupakan teks, audio, video, grafis, animasi, special effect, dan interactivity. Multimedia telah menjadi bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat dilepas semenjak munculnya globalisasi pasca Perang Dingin berakhir. Melalui perangkat bintang ini, manusia dapat saling berhubungan, terkoneksi dengan dunia luar, serta dapat mengakses wawasan dengan mudah, kilat, dan murah tanpa perlu hadir.